Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidia. Nama saya Nur Halimah. Kami di sini ingin menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Teori Pengajaran Membaca Al-Quran mencakup metode Baghdadiyah, Sautiyah, Elektiyah, dan jenis-jenis metode Sautiyah. A. Pengertian metode Baghdadiyah dalam teori pembelajaran membaca Al-Quran pada AUD. Metode Baghdadiyah berasal dari kota Baghdad, Iqra. Belum diketahui secara pasti munculnya metode ini muncul pada area sebelum 1980 di Indonesia. Metode ini merupakan yang pertama muncul dan merupakan metode tertua di Indonesia, yaitu dengan pengajian huruf hijaiyah dan juz amma. Metode Al-Baghdadiyah adalah metode tersusun atau tarkibiyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebuah metode alif. Bata. Secara pembelajaran, metode ini dimulai dengan mengajarkan huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. B. Pengertian metode Sautiyah dalam teori pembelajaran membaca Al-Quran pada AUD. Metode pembelajaran Al-Quran Sautiyah atau metode bunyi adalah metode yang mengajarkan membaca Al-Quran dengan melalui dari bunyi huruf, bukan namanya. Bunyi-bunyi huruf tersebut kemudian disusun menjadi suku kata dari kalimat yang benar. Metode Sautiyah adalah metode langsung dibaca atau langsung diajarkan, namanya ini huruf alif, melainkan diajarkan bunyi suaranya A bagi yang bertanda fathah, I bagi yang bertanda kasroh, U bagi yang bertanda dhammah. C. Pengertian metode elektika dalam teori pengajaran membaca Al-Quran pada AUD. 1. Metode elektik secara etimologi. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tororikoh yang berarti langkah-langkah strategi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode ini harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat direncanakan dengan baik. 2. Metode elektik secara terminologi. Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut. 1. Menurut Hasan Langgulung, mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, menurut Abdul Al-Rahman Gunaiman, mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Ketiga, menurut Ahmad Tafsir, mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Keempat, menurut Abdul Ar-Razik, yaitu dikutip oleh Acep Herman, mendefinisikan bahwa metode adalah tingkat perencanaan program yang bersifat menyeluruh, yang berhubungan erat dengan langkah-langkah penyampaian materi pelajaran secara prosedur, tidak saling bertentangan dengan pendekatan tertentu. D. Langkah-langkah pembelajaran membaca Al-Quran metode Baghdadiyah. 1. Anak datang dan duduk melingkar. 2. Membaca doa sebelum mengaji. 3. Mengenal huruf hijaiyah. 4. Pengenalan huruf dengan harokat. 5. Pengenalan huruf sambung. 6. Pengenalan juz amma. 7. Anak ditunjukkan oleh gurunya belajar satu persatu. 8. Anak yang lain menunggu giliran. 9. Anak-anak yang belum mengaji menyimak. 10. Anak-anak yang sudah mengaji harus menunggu temannya selesai. Langkah-langkah pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Sautiyah. Tarikat Sautiyah atau metode bunyi
Metode ini dimulai dengan bunyi huruf bukan nama huruf, lalu disusun menjadi suku kata kalimat yang benar. Tarikat musyafahah atau metode meniru, yaitu dari mulut ke mulut. Mengikuti bacaan sampai hafal dengan cara mengucapkan langsung tanpa ada pikiran untuk menguraikan bagian-bagian atau huruf-hurufnya. Langkah-langkah pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode elektik. Menggunakan metode elektik ini dalam pembelajaran bahasa asing adalah memanfaatkan kelebihan metode tertentu untuk mengatasi kekurangan metode lain. Misalnya, seorang guru bermaksud untuk melatihkan keterampilan berbicara sekaligus melatih teks bacaan dan kaidah gramatika, maka guru dapat mengkolaborasikan metode langsung dengan metode kaidah dan terjemah, ditambah dengan metode membaca. Kelebihan dan kekurangan metode Baghdadiyah. 1. Kelebihan metode Baghdadiyah. Di setiap tingkatan atau langkah selalu disebut semua huruf hijaiyah yang berjumlah 30 dalam setiap aplikasinya, sehingga hal ini akan menjadikan kita semakin hafal terhadap semua huruf hijaiyah, yang dimana hal tersebut merupakan modal utama dalam membaca Al-Quran. Sistem pembelajaran dalam metode Baghdadiyah membutuhkan waktu yang lama, karena dalam buku tersebut termuat beberapa langkah-langkah atau contoh-contoh yang harus dibaca dan dilewati. Hal ini memberikan efek positif karena dengan demikian kita akan semakin hafal dan semakin mahir ketika nantinya sudah mulai membaca Al-Quran tanpa adanya bacaan yang kurang pas, kesendat, dan hal-hal lain sebagainya. Pola bunyi dan susunan huruf wazan disusun secara rapi. Keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri. 2. Kekurangan metode Baghdadiyah. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajarannya karena di dalamnya kita harus mulai beberapa proses atau tingkatan yang banyak sehingga kita dianggap sudah bisa diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Menurut sebagian orang, metode Baghdadiyah cukup sulit dan merepotkan karena cara pembelajarannya yang cukup sulit. Misalnya, hal mengeja. Hal ini mungkin dianggap sulit karena memang banyak yang harus dihafal dalam pembelajarannya seperti istilah-istilah untuk membaca harakat atau baris. Kelebihan dan kekurangan metode elektik. 1. Kelebihan metode elektik. A. Kegiatannya lebih variatif atau bersifat variasi dalam pengajaran. B. Kemampuan para pelajar dalam menggunakan bahasa asing dipandang lebih merata. C. Guru lebih bersemangat dan energik dalam mengajar. D. Siswa tidak cepat bosan dalam belajar. 2. Kekurangan metode elektik. A. Menggunakan metode elektik nampaknya akan bermasalah dengan kesediaan guru dan siswa dan alokasi waktu. B. Menggunakan metode elektik belum tentu semua guru sanggup melakukan serangkaian kegiatan yang begitu banyak dan bervariasi. C. Menuntut adanya guru yang segala bisa dan energik. D. Dikhawatirkan kegiatan belajar yang begitu banyak akan membuat siswa kejenuhan dalam belajar, apalagi materi dibawakan secara menonton. Dibutuhkan waktu yang relatif banyak. Baik, demikianlah hasil penjelasan kami tentang jurnal tersebut. Apabila ada kesalahan dalam apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.